Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Dwi Radhianto dengan NIM 2040 32410046. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan topik 5 kasus kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan berdasarkan artikel dari Tempo.go. Melalui presentasi ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu mengapa kasus tersebut dianggap pelanggaran etika bisnis, siapa saja stakeholders yang dirugikan, dan bagaimana upaya pencegahannya. Kasus-kasus pertambangan yang diberitakan Tempo termasuk pelanggaran etika bisnis karena perusahaan tambang tidak menjalankan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility. Etika bisnis seharusnya menuntut perusahaan beroperasi dengan memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian alam. Namun, dalam kasus ini banyak yang abai. Contohnya, limbah tailing dibuang sembarangan ke laut dan sungai tanpa pengolahan yang memadai oleh perusahaan seperti PT Newmont, PT Freeport, dan penambangan di Teluk Weda. Selain itu, aktivitas pertambangan juga menyebabkan kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang di Raja Ampat dan hutan tropis di Bangka Belitung. Perusahaan juga gagal melindungi hak masyarakat lokal untuk hidup di lingkungan yang sehat. Dari sini terlihat bahwa orientasi keuntungan lebih diutamakan daripada tanggung jawab moral dan sosial, yang berarti melanggar prinsip dasar etika bisnis, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Berikutnya, mari kita lihat siapa saja pihak yang paling dirugikan dalam kasus-kasus tersebut. Pertama, yang pasti yaitu masyarakat lokal, seperti nelayan, petani, dan suku adat. Mereka kehilangan mata pencaharian akibat laut dan lahan yang rusak, mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan logam berat di Teluk Buyat, dan kehilangan akses terhadap air bersih maupun wilayah adat, contohnya pada suku Kamoro di Papua. Kedua yaitu lingkungan hidup itu sendiri. Pencemaran air laut dan sungai menyebabkan kematian biota laut dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan dan terumbu karang pun mengalami kerusakan parah yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Ketiga, pemerintah ikut dirugikan karena harus menanggung biaya besar untuk rehabilitasi lingkungan, serta menghadapi penurunan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan. Dan terakhir, yaitu perusahaan tambang juga terkena dampaknya. Mereka kehilangan reputasi, menghadapi resiko hukum, hingga potensi kehilangan izin operasi. Jadi pelanggaran etika bisnis tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Pertama yaitu menerapkan GMP atau Good Mining Practice. Setiap perusahaan wajib mengelola lingkungan secara bertanggung jawab, mulai dari pengolahan limbah, reklamasi pasca tambang, hingga pelaporan yang transparan. Kedua, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap izin tambang dan pelaksanaan AMDAL agar tidak hanya menjadi formalitas. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sejak awal proyek agar hak mereka terlindungi dan potensi konflik sosial bisa ditekan. Keempat, melakukan audit dan transparansi lingkungan secara berkala. Data kualitas air, tanah, dan udara harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas. Dan terakhir, pendidikan etika bisnis bagi pelaku industri perlu diperkuat. Perusahaan harus menanamkan nilai moral dan sosial dalam setiap kebijakan, bukan sekedar mengejar keuntungan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas pertambangan memang memiliki manfaat ekonomi. Namun, tanpa penerapan etika bisnis, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sangat besar. Karena itu, keseimbangan antara profit, planet, dan people harus menjadi fokus utama. Etika bisnis bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tapi juga tanggung jawab moral terhadap sesama dan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.